Gua coba terangin ya di sini ya. Nah, jadi if statement itu sebuah apa ya penjelasannya? Intinya sederhananya itu if statement itu dia nganu boolean. Boolean itu bisa true, dia juga bisa false. Nah, kalau dalam Python itu ada juga, maaf, sorry, maksud gua dalam if statement itu ada dua tipe dalam bahasa pemrograman. Contoh kalau dalam bahasa selain Python, ini Python, ini selain Python, biasanya if itu dia pakai kurung kurawal. Nah, di sini statement, lalu dia pakai kurung kurawal kayak gini. Nah, lalu kode ditulis, baru di sini ditutup. Atau caranya tutup sini, buka sini. Sama juga. Nah, beda kalau di Python. Di Python itu dia pakai indentation, indentation, indentation. Indentation itu contohnya gini. If di sini statementnya statement tanpa apa? Tanpa kurung, lalu wajib titik 2. Nah, di sini lo kalau nulis kode itu kan nggak pakai kurung awal, jadi kita nggak tahu kode yang akan dijalankan itu yang mana. Maka dari itu di Python itu pakai indentation atau lo nulis harus agak menjorok, harus ada indennya. Contoh if statementnya katakan ini true, ya kan? Berarti dia akan menjalankan baris kode yang di sini, kayak gitu. Baru kalau lu lagi di sini if lagi statement titik 2 baru jalanin di sini. Nah, di sini kalau lu punya kode di sini dia bakalan maksud gua kayak lu kalau punya if lalu if-nya ini true, dia akan ngejalanin kode-kode yang di sini, iya kan? Nah, dia nggak akan ngejalanin kode ini kecuali ini selesai dulu. Oke, gua ulangin. If statement pertama ini akan menjalankan kode yang di sini sampai selesai. Kalau dia selesai baru lanjut di sini. Nah, tadi kan di kode lu tadi ya kan gua lihat Gua lihat di sini mana ya? Nah, ini contoh nih. Di sini ada if. Nah, dari sini kelihatan ini salah. Kalau lu pilih angka 11, ya kan? Kalau lu pilih ya betul. Kalau lu pilih angka 11, dia bakalan ngejalanin ini semua. Harusnya itu enggak kan? Bener kan? Otomatis semua if lu ini di satu kode gitu loh. Harusnya ini tuh dikasih tab. Nah, jadi orang yang milih pilihan sama dengan 11, dia ngejalanin ini. Dan dia nggak bakalan ngejalanin yang aneh-aneh. Contoh, gua perjelas lagi. Ini contoh nih contoh. Gua tap di sini, ya kan. Nah, otomatis orang yang milih 11, dia nggak akan menjalankan kode yang di sini tadi. Di sini tadi kan agak kayak gini agak maju gini kan. Jadi kalau gua tutup, dia ngejalanin ini, lalu dia lanjut ke bawah. If pilihan 12 false, oke, skip. Lalu dia pilih if masa kerja. Nah, masalahnya lu mendeklarasi masa kerja ini kan di dalam pilihan ini, tapi tadi ini kan dilewatin. Gitu loh. Gimana ya sederhana jelasinnya ya? Contoh lu punya gini.
pilihan. Kita punya opsi. Di sini opsi sama dengan input pilih. Sederhana aja ya, kan cuma ngejelasin doang. Nah, saat lu kasih pilih, nanti di sini kan nanti bakalan ada nih pasukan pilihan. Ya, gua kan pendek jadi tulisannya kan pilih gitu doang. Katakan input yang dimasukkan oleh user itu angka 1. Nah, di sini lu punya if opsi. Gua gini biar paham. If opsi sama dengan 1, oke, berarti anggap aja print Anda memilih 1. Lalu di sini kalau if lagi opsi sama dengan 2, maka dari itu kita print sama dengan 2. Jadi dari sini kita lihat kalau dia ambil lagi if 3, maka kita tinggal pilih di sini 3. Nah, di sini ada if 3 ya, ada 3 if ya kan. Nah, kembali lagi nih. Di sini mungkin ada error kalau kita pakai cara kayak gini. Kita geser. Ini kita hapus. Nah, di sini harusnya ada ini nih. Apa? Integer. Nah, integer ini di dalamnya ada input. Jadi, pilihan berapapun, angka 1, angka 2, angka 3, dia akan menjalankan ini. Nah, beda cerita kalau kode lu itu tadi bentuknya kayak gini. Gua geser. Nah, kalau kode lu kayak gini, ya kan, meskipun dia masukin 2, dia masukin 3, langkah pertama kan di sini. Gua kasih nomor ya. Gua kasih nomor. Ini 1. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Fuck. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4. Sorry. Lalu ini baris 5, ini baris 6. Oke. Nah, kalau kode lu bentuknya kayak gini, dia kan sangat penting sekali menentukan intention tadi. Kalau lu ngasal kayak gini, saat user masukin angka 2 nih ya kan, dia akan menjalankan pasti urut angka 1 dulu. Dia di baris 1 opsi sama dengan 2. Salah, maaf. Maksudnya opsi sama dengan 1. Kan tadi user masukin angka 2. Otomatis dia nggak akan ngejalanin ini. Dia jalan lagi ke bawah, mencari indentation yang di sini. Nah, masalahnya sampai akhir kode itu nggak ada. Otomatis if nggak akan ngejalanin apapun. Contoh kalau gua, aduh ribet cok. Gua bikin anu baru. Oh, di sini gua ada. Bentar. Dokumen coding. Kita masuk di sini aja dah. Lalu kita codes. Oke. Kita bikin di sini main.py. Itu terserah aja. Nah, di sini kita punya opsi sama dengan keyboard mana gua? Gua pakai keyboard aja. Oke, opsi kita perbesar ya biar nyaman.
Opsi sama dengan integer, integer sama dengan input masukkan angka. Oke, pintar. Nah, di sini kalau gua punya if opsi 1, terus kita punya if opsi 2 sama if opsi 3. Nah, di sini kalau umpama bentuknya kayak gini, anggap aja user milih angka 1. Dia bakalan ngecek opsi sama dengan 1 kah? Iya betul, maka dari itu dia ngejalanin ini. Nanti kalau user masukin angka 2, opsi sama dengan 1 kah? Salah. Ini akan di skip. Nah, di skip. Lanjut ke nomor sini. Anggap aja kalau user masukin angka 3. If opsi sama dengan 1, salah, lanjut. If opsi sama dengan 2, salah, lanjut. If opsi sama dengan 3, oh ya benar, maka dari itu lanjutkan. Akan berbeda kalau posisinya itu kayak gini. Nah, user masukkan angka 2, if opsi sama dengan 2, salah. Nah, di bawahnya lagi nggak ada. Ini kalau gua tambahin nomornya meskipun kayak gini, tetap. Anggap aja gua kasih contoh yang realistisnya. Di sini kita print opsi 1, print opsi 2, print opsi 3. Kalau gua jalanin, oke, Anaconda. Gua jalanin nih di sini masukkan angka. Bentar biar clear. Nah, di sini shit. Nah, di sini masukin angka. Kalau gua masukin angka 1, dia bakalan keluar opsi 1 karena kan kita nulis di sini opsi 1. Selanjutnya kalau kita masukin angka 2, opsi 2 dan selanjutnya 3, keluarnya opsi 3. Akan berbeda kalau posisinya kayak gini. Nah, gua save, gua jalanin tuh. Kalau sorry. Kalau gua masukin angka 1, dia mengeluarnya opsi 1. Kenapa? Kalau kita jalani baris kode per baris kode, anjay. Nah, di sini masukkan angka, gua masukin angka 1. Boom. Nah, dia akan ngecek nih. If opsi sama dengan 1, bujur ada. Oh ya, benar. Maka dari itu dia masuk ke sini. Dia ngeprint opsi 1. Lanjut. If opsi sama dengan 2. Enggak dong. Kita kan tadi masukin angka 1. Berarti dia skip. 3, dia skip. Aneh kan kodenya? Mungkin dia jalannya benar. Tapi programnya benar. Tapi, jalannya dia benar. Tapi programnya salah kan. Maka dari itu harusnya itu kan bentuknya kayak gini. Kalau gue jalanin, masukkan angka 1. Masukkan angka. Gue masukin angka 1. Salah ini. F5. Masukin angka 1. Gue masukin angka 1. Dia ngecek nih. Bener kah opsi sama dengan 1? Oke, bener. Print. Lanjut di bawah. Opsi sama dengan 2. Salah. Salah. Kode program selesai. Kayak gitu. Ini gua nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi anggap aja kalau lu punya sebuah variabel di sini, anggap aja var ini var 1. Berarti ini var 1. Kita masukkan di sini. Contoh lu punya var 1 di sini, lalu lu punya if lagi di sini. If var 1 sama dengan if var 1, ini salah. Ini harusnya 2.
Dan ini harusnya 3. Gua kasih jarak biar nyaman ngelihatnya. Nah, semua ini bakalan benar kalau indentationnya benar. Lu kan tadi di kode lu tadi kan mana ya? Mana. Ada. Oke, ini juga salah ngasih nama, coy. Harusnya titik bukan koma. Kita review kode dulu ya kan. Nah, di sini harusnya lu nggak perlu ngeprint di sini. Soalnya kenapa? Kalau lu print di sini, ya kan? Anggap aja ini gua delete semua. Nah, kita fokus ke sini. Kalau ini gua jalanin, nah dia nulis semua ini, coy. Pilih menu. Ini kan nggak perlu di sini. Di sini kan cuma perlu yang pilih menu. Gitu kan? Harusnya pilih menu ini salah. Ini dihapus. Oh ya, ini kayaknya tadi sudah gua edit sih. Coba ya download lagu yang bener-bener punya lu. Nah, ini di sini gua download, gua buka. Ini ganti titik, lalu gua seret ke sini. Nah, ini lebih parah nih. Ini gua hapus. Gua kasih pengeklik dulu. Oke, ini lupakan aja ini. Nah, di sini program latihan praktikum bagus, pilihan menu bagus. Tapi di sini kenapa kok pakai pilihan menu? Pilihan menu ini apa? Ini nggak ada kolerasinya, nggak ada hubungannya dengan program yang ini. User perlu memilih pilih 10 dulu baru ini muncul. User perlu milih angka 13 baru ini muncul. Nah, kalau kayak gini kan tanpa milih sudah muncul tuh. Berarti kan kode lu ini sebenarnya salah. Yang benar itu gini, sebentar. Gua bantu koreksi ya. Ini dihapus. Oke. Kembali lagi indentation. If ujung, if ujung, if ujung, if ujung, if. Nah, di sini. Ini salah nih. Kode yang di sini itu hanya akan dijalankan kalau user pilih 7. Coba nih ya. Ini enggak gua benerin. Gua pilih 1. Gua jalanin. Sebentar, jelek, Cok. Oke. Di sini tadi kan gua tadi ngomong harusnya user pilih 7 baru ada kalimat ini muncul. Gua jalanin. Gua pilihnya 1 yaitu program penampil data diri. Gua pilih 1. Masukkan nama aja A. Masukkan alamat A. Hobi A. Nah, ini ngapain kok ada masukan bilangan? Masukan bilangan kan itu yang ini. Kalau gua breakdown lebih detail, gua pakai debugger. Oke. Nah, di sini oke, jalankan dulu. Oke, masukkan pilihan. Gua masukin itu. Dia bikin baris atau gang atau apa orang bilang, Banjar bilang. Dia turun lagi ke bawah. Oke. Dia ngecek nih pilihan sama dengan 1. Kita bisa secara manual ngelihat di sini mana view watch-nya ini. Yang kita watch itu variabel pilihan. Nah, pilihan sama dengan 1 kan. Di sini pilihan sama dengan 1. Ya, betul. Dia masuk ke dalamnya, dia print, lalu minta masukkan nama. Oke, gua masukin nama A, lalu alamat gua masukkan B, lalu gua masukin lagi di sini C. Nah, otomatis variabel nama itu isinya A, variabel alamat isinya B, dan variabel hobi masuknya C. Sederhananya pas dia print halo nama A, ya kan, halo nama A kamu tinggal di ini bla 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 bla.
Nah, di sini dia lanjut nge-scan. Nge-scan, apa bahasa nge-scan? Sederhananya dia lanjut baris kode selanjutnya. Dia kan tadi pilihan kita atau variabel pilihan sama dengan 1 kan. Otomatis if ini akan di-skip. Di-skip, 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 di-skip. Pas dia turun, dia ke X. Nah, ini salah. Ngapain coba? Maka dari itu ada namanya indentation yang gue jelasin tadi. If tidak tahu tuh kode mana yang harus dijalankan hingga kode ini gitu. Maksudnya startnya di sini, selesainya di sini. Maka dari itu di Python itu perlu kita perhatikan ininya. Nah, ini juga masuk. Sorry. Ini masuk. Ini juga masuk. Kenapa masuk? Untuk itu tadi, untuk mengetahui kode ini itu dijalankan jika ini benar. Oke, coba kita ulang. Oke, kita lanjut. Masukkan 1. Masukkan pilihan sama dengan 1. 7. Ini langsung gua masukkan A. Gua masukkan B. Ini shortcutnya apa sih? F11. Lanjut, kita C. Lanjut. Halo A, kamu tinggal di B dan hobi kamu adalah C. Salah, skip. Kita lihat di sini. If 7, dia akan lompat ke if pilihan sama dengan 8. Iya enggak? Nah, di situ salahnya. Oke? Paham? Lanjut, kita lihat if sama dengan 0. Nah, ini ngapain masuk? Kode ini hanya akan dijalankan kalau pilihan sama dengan 8. Maka dari itu kita kasih indent kalau orang B-Indo bilang paragraf dan lain sebagainya. Nah, masuk. Ini juga sederhananya bisa aja kamu pakai ini loh untuk merapikan itu. If masukkan sini, masukkan sini, masukkan di sini, masukkan ini salah nih. Ini tab. Nah, ini juga nih. Ini sampai akhir kah pilihan sama dengan 12? Oh enggak, ini 9. Berarti 10-nya di mana? Ini 9. Ini 9, 10-nya di mana? Nah, nih dah. Pilihan 9. Ini A, ini A. 7. If 9. Oh, sorry. 9 ini. Oh, tadi ketutupan nih 9 dah. Ini 10. Ini 11. Nah, 11-nya nih salah. Ini masuk semua nih. Oke, 12. Nah, ini baris kode yang dijalankan di pilihan 12. Gua masukin if 13 juga. If-nya itu nggak perlu sorry. If-nya itu nggak perlu sampai ini. Nah, sudah rapi kodenya. Kita sudah punya ini. Nah, kembali lagi pertanyaan lu. Ini kan sudah gue jelasin tentang if-nya atau kenapa kode ini error. Yang kedua, kita bahas masalah else. Else kita langsung aja, nggak usah gambar-gambar. Else itu kalau umpama pilihannya itu ada lebih dari 1. Sorry, elif itu. Else itu nggak ada pilihan lain. Kodenya kayak gini. Tadi kodenya lu kan sudah lihat di kode gua ini kalau gua pilih angka 1, dia jalan scan ke yang lain. Scan lain itu gimana ya? Kalau gua masukin 1, dia ngejalanin, oke. Dia nggak langsung selesai. Sebenarnya karena opsi sudah dapat 1, maksudnya script atau Python-nya ini sudah tahu kalau opsi sama dengan 1, dia sebenarnya nggak perlu mengulang lagi, nggak perlu mengecek lagi opsi sama dengan 1. Maka dari itu ada namanya else sama elif. Nih contoh ya, kalau gua masukin di sini elif, ya kan, gua jalanin, gua masukin 1,
kenapa F5 lalu ngejalanin, gua masukin 1, dia jalan, dia nggak perlu ngecek opsi sama dengan 2 karena ini satu kesatuan. Elif itu bisa dipakai setelah if. Kalau gua balik kayak gini, dia bakalan error karena elif ini harus setelahnya if. Beda kalau lu mau pakai if. Dia bakalan bisa, tapi ini kode yang jelek karena dia nggak efisien. Nggak efisien itu gimana? Dia harus scan semuanya. Salah, salah. Oh, ini benar, opsi sama dengan 2 salah, opsi sama dengan 1 benar. Dia scan lagi di bawah. Nah, itu kalau lu sudah punya aplikasi gede banget, itu bakalan sangat membebani server atau ngebebani komputernya kayak gitu, prosesornya. Lanjut lagi, gua pakai elif. Terus di else itu untuk apa? Tadi kan ada if, ada elif, ada else. Else itu untuk pilihan selain 1 dan pilihan selain 2. Jadi di sini nggak ada statement. Di sini kan sebenarnya opsi lalu operator sama dengan 1 itu kan sebuah statement. Sebuah apa? Kita kemarin belajar tentang proposisi dan juga premis. Proposisi sesuatu yang bisa dibuktikan dan juga bisa benar atau salah. Itu proposisi. Maka dari itu opsi ini kan proposisi, bisa dibuktikan dari kalau gua masukin di sini angka 1 atau start sederhananya inputannya sama dengan 1, dia masuknya ini kenapa kok file 2? Oh, ini salah. Nah, kenapa bisa dibuktikan? Karena opsi ini memegang value 1 tadi, makanya dia akan menjalankan baris kode yang ini. Lalu Pang, kalau premis itu yang kayak apa? Premis itu yang kayak ini. Nah, barangnya kan ada, barangnya nggak ada. Tapi kamu harus mau membuktikan opsi sama dengan 1. Gimana caranya kodenya membuktikan? Error, opsi is not defined, atau sederhananya opsi itu tidak terdefinisikan. Dia nggak tahu opsi itu apa. Sederhananya opsi sama dengan 1, elif, else. Nah, di penggunaan else itu nggak perlu statement kayak gini, opsi sama dengan 3, opsi sama dengan 4, dan seterusnya. Pokoknya sederhananya kalau umpama perintah else dijalankan. Nice. Pokoknya ininya kalau aku milih 10 nih, perintah else dijalankan. Aku milih angka 3 nih, perintah else dijalankan. Karena dia nggak masuk ke syarat apapun, nggak syarat yang baris kode yang manapun. Contoh kalau gua masukin angka 2, dia ngejalanin yang ini. Kalau F5 ya, gua masukin angka 2, dia scan ini, salah, dia lanjut ke elif. Tadi kalau if-nya bujur, elif-nya akan di skip. Karena if-nya salah, dia lanjut ke elif. Elif sama dengan 2, betul. Di sini kita bisa lihat kalau opsi sama dengan 2. Sorry. Ya, betul kan? Opsi sama dengan 2. Variabel opsi itu memegang 2. Dilanjutkan. Dan dia nggak pakai ke else. Dia langsung lompat, selesai. Nah, kalau umpama perjalanan else gimana? Kalau perjalanan else kurang lebih sama. Kalau gua masukin angka 1, nggak tahu 1 berapa itu. Ya, ini opsi salah, opsi yang ini salah, dia lanjut ke else. Apapun, berapapun, dia lanjut ke else. Kalau di sini gua masukin huruf, dia juga masukin ke else. Nah, gua jalanin, gua enter. Sorry, salah. Di sini ada integer. Anggap aja integernya nggak ada. Jadi kita bisa masukin semua karakter. Gua enter, perintah else dijalankan. Karena dia bukan integer 1, bukan integer 2. Tapi pokoknya nggak tahu. Makanya dia jalankan perintah else. Kembali lagi ke kode lu.
Di sini sudah bagus. Pilihan 1 kalau gua jalanin ya kan program pilihan data diri. Oke, kita masukkan Adi, Handil, hobi, tidur. Oke, bla 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 bla, benar. Sekarang kita lanjut. 2 menghitung. Ketik angka pertama. Apa nih? Nah, ini mungkin bisa diperjelas menghitung apa. Ketik angka pertama 10, angka kedua 10. Angka pertama ditambah angka kedua sama dengan 20. Ini perlu perbaikan. Di sini berarti ini gini. Gue berharap kalau lu sudah ngelihat video ini, kalau ada pertanyaan tanyakan biar gua nggak sia-sia ngejelasin. Kalau lu tetap nggak bisa itu sangat dan gua merasa sia-sia aku bikin video kalau lu juga nggak paham. Oh, ini koma di sini. Oke. Nah, di sini program menghitung pertambahan angka. Pertambahan 2 bilangan. Nah, boleh. Gue jalanin. Berarti di atasnya juga harus sama nih. Menghitung luas ya ini. Gue jalanin. Oke, sudah. 2 angka pertama, angka kedua. Nah, 10 tambah 10 sama dengan 2, anggap aja 50 tambah 1. Oke, 50 tambah 1 sama dengan 51. Bujur. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 luas 314 aja. Oh, itu bukan. Luas lingkaran 1. Ya, betul. Ini gue selalu pakai jari-jari 1 untuk melihat kalau dia hasilnya 314 berarti sudah bujur. Lanjut di nomor 4, konversi suhu, derajat suhu. Nah, ini gua nggak tahu nih. Kalau ndak salah itu kalau 0 itu 3,2 bujur. Lanjut 5 luas lingkaran. Oke. 6. Nah, suhunya ini kalau bisa dijelaskan ya 0 apa suhunya suhu apa ini? Katakan ini tadi yang nomor 4 ini dari Celcius ke Fahrenheit. Konversi suhu Celcius Celcius ke Fahrenheit. Biar keren kita kasih kayak gini. Nah, ini juga Celcius, Fahrenheit dan Reaumur. Berarti di sini. Nih. Oke. Begini. Lalu ini tadi nomor berapa? Ini nomor 6. 6. Semua sudah bagus. Oke, if nomor 7. Positif atau negatif? Kalau 0, Pang. 0 adalah bilangan negatif. Nah, ini perlu perbaikan. Di sini tambahin lagi. Jika X sama dengan 0, maka print X adalah 0. Berarti ini diganti elif. Kalau gua jalin lagi, 7. Masukkan bilangan 0. 0 adalah bilangan 0. Sebaliknya kalau gua masukin 6, salah kok 6. 7, anggap aja 1. 1 adalah bilangan positif. 7 minus 1. Minus 1 adalah bilangan negatif. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke bilangan nomor 8. Masukkan bilangan ke 1. 10, 10, 10. Gimana tuh? Ada 2. Bujur. 10. Kenapa 10? 8, 10, 20, 30. Bilangan ketiga paling besar. Oke. Mungkin kamu bisa tambahin di sini yaitu koma, di sini B, ini C. Nah, di sini kan lebih cantik kan. 8, 10, 20, 30.
Bilangan ketiga paling besar yaitu 30. Oke, lanjut. 9. 9 masukkan bilangan pertama. 10 ada genap. Bilangannya. Masukkan bilangan. Oke. 10. 10. 10 itu apa? Luas, salah, sorry. 8 bilangan terbesar tadi sudah. 9. Nah, ini masukkan bilangan ganjil genap tadi sudah juga. Oh, ganjil genap ini ada kemungkinan ada bak kalau gua masukin 0, 0 ada bilangan genap. Nah, ini tadi tadi itu apa ya? Positif negatif. Kalau 0 itu termasuk genap apa enggak? Ya, betul. Berarti nggak usah. Berarti kalau gua masukin 9, gua masukin 0, 0 ada genap. Ya, betul. 10. Nah, di sini kurang nih. 12 sama 13-nya apa nih? Program apa nih? Di sini cuma sampai 10. Kayaknya gua hapus atau gimana? Nanti kita perbaikin ya. Kita masukkan nggak bisa sih. Bisa sih, langsung aja 12. Dia akan masuk ke pilihan 12. Nama karyawan Adi. Nik 01. Masa kerja 100 tahun. Karyawan tetap menikah. Gaji pokok 50 juta. Tuh 23, tuh 23. Adi karyawan bla 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 bla. Ya, ini rumusnya. Ini kalau berdasarkan kode sudah benar, tapi untuk masalah rumusnya atau ini nanti coba koreksi sendiri ya. Sama yang terakhir, 13. 13 ini kalkulator sederhana. Oke, pilih menu penjumlahan. Angka pertama, angka kedua. Nah, ini di sini salahnya lagi. Oke. Oke. Ini kenapa kok nggak satu? Oke, ini masuk nih. Ini salah. Ini benar. Koma, koma, koma. Kasih jarak. Hasil. Oke. Nomor 13 penjumlahan 10 10 kedua. Ini sama dengan. Oke. 13 penjumlahan 10 10. 10 tambah 10 20. Bagus. 13 mungkin ini bisa ditambahi spasi biar cantik. 13 10 kurangi 10. Ay, ay, ay. Ini ternyata mengulangi lagi. Oke, 13 2 10 10 7. 13 3 10 kali 10 sama dengan 100. Betul. Lalu 13 pembagian 10 dibagi 0 coba. Oke, di sini lu tahu harus tambah lagi. If angka 2 sama dengan 0, angka tidak boleh bagi 0. 13 4 10 dibagi 0. Lah, kok nggak bisa? Angka 2 sama dengan 0 integer. Nah, kalau bingung bisa masukkan petik di sini, tekan F5. Lalu nanti kita akan koreksi perbaris kode 13. Pembagian masuk dia di situ. Oke, angka 1 10 masuk 0. Angka 2 sama dengan 0. Apakah benar? Iya benar.
Lalu dia masuk. Oke, di sini dia. Berarti di sini print sama dengan 0. Lalu return. Nah, return ini belajar baru kamu. Return ini kayak selesai atau kita bisa pakai break. Apa anjay? Atau gini aja, else. Nah, jadi angka 0, maaf. Jadi kalau angka 20 dia cuma ngejalanin kode ini. Tapi kalau angka 2 tidak 0 dia ngejalanin ini. Kita coba ya, F5. Kita masukkan 13, masukkan 4, masuk F11, masukkan angka 10, lalu 0. Apakah angka ini 0? Bujur. Dia ngeprint tidak boleh ini, dia lanjut. Oh, dia selesai tuh. Dia nggak ngejalanin hasil ini. Karena kita pakai indentation. Oke, 13, 4, 10 dibagi 0. Oke, salah. Oke, 13, 4, 10 bagi 10 sama dengan 1. Ya, kodenya sudah selesai. Ini sudah bagus. Nah, kembali lagi tadi. Karena dia ngecek satu per satu, kita coba ya. Gua F5, gua masukin 1. Jangan 1 dong. 14 aja. Nah, dia ngecek satu persatu. Dan pun kalau kita masukkan angka 1 tadi ya, 1. Dia ngejalanin A, B, C. Nah, dia scan lagi. Ngecek pilihan, 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 pilihan. Nah, ini kurang efektif. Maka dari itu, kita ganti jadi kita ganti jadi elif. Aduh, pilihan. Kita, aduh, pilihan. Nah, di sini ada kesalahan nih. Harusnya kamu pakai nama variabel yang berbeda. Variabel pilihan sudah dipakai di sini. Pilihan itu untuk yang milih ini. Kalau bisa ganti yang lain. Tekan F2. Apa nih, program menghitung luas. Pilih underscore luas. Nah, kan semua tergantikan. Apa? Pilih luas. Nah, ganti satu persatu tuh. Nah, jadi pilihan ini itu cuma jadi kalau bisa satu variabel itu satu gawian, satu tugas. Ini diganti else, elif. Nah, di sini ganti else. Nah, selesai. Kayak gini kan selesai. Tapi di itu kalau umpama apa namanya ini eh user milih angka 14 kan harusnya nggak ada tuh. Tapi kenapa kok kepilih program kalkulator sederhana? Oh iya ya. Nah, di sini ada bug. Berarti kita nggak bisa pakai else. Berarti kita tetap pakai elif di sini. Ditambah di sini lagi else print pilihan menu tidak ada. Selesai. Nah, kalau oke, gua tambahin ya manual ya. Program kalkulator sederhana di sini 11 13 ya. Lalu 12. Lalu 11.
Oke, ini sudah selesai. Jadi deh kodenya. Tapi kamu kerjain sendiri ya. Minta apa enggak? 13 kode oke. Penjumlahan 10 tambah 10. Bujuk. Kalau aku milih 14 bang, menu tidak ada. Ya kan, aku milih 1 juta, tidak ada. Oke, sip. Kode sudah bagus. Nah, ini sudah bagus nih. Nah, biasakan kalau nulis kode itu di apa ini namanya? Di collapse. Bukan di collapse sih. Pokoknya intinya dilipat lah biar rapi dan struktur. Ini sudah selesai nih. Nah, sudah siap untuk dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan atau bingung tentang if, elif, else atau yang lain bisa chat di WA ya.